Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita akan menjelaskan tentang cara membuat draft PPh unifikasi di Cortex. Penasaran bagaimana? Yuk, ikuti penjelasannya. Apa sih PPh Pasal 22? PPh Pasal 22 dipungut oleh bendahara pemerintah, badan tertentu, atau pelaku usaha tertentu atas pembayaran atau transaksi pembelian barang maupun kegiatan impor. Objek PPh Pasal 22 yaitu kegiatan impor barang, pembelian barang oleh instansi pemerintah, penjualan hasil produksi oleh industri tertentu, penjualan bahan bakar minyak BBM, gas, dan pelumas, pembelian barang oleh BUMN atau badan tertentu sesuai ketentuan. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Objek PPh Pasal 23 meliputi penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah atau penghargaan tertentu, sewa atas harta selain tanah dan bangunan, serta imbalan atas berbagai jenis jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak penghasilan final, yaitu pajak yang dipotong atau dibayar atas jenis penghasilan tertentu dan bersifat final, sehingga penghasilan tersebut tidak digabung lagi dalam perhitungan PPh tahunan. Contoh objek PPh Pasal 4 Ayat 2, yang pertama penghasilan dari bunga deposito dan tabungan. Yang kedua, hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang keempat, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Yang kelima, penghasilan dari usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, dividen tertentu yang dikenai PPh final sesuai peraturan yang berlaku. Ciri utama PPh Pasal 4 Ayat 2 yaitu 1. Bersifat final. Yang kedua, umumnya dipotong atau dipungut pada saat penghasilan diterima atau diperoleh. Yang ketiga, tidak diperhitungkan lagi dalam perhitungan PPh badan atau PPh orang pribadi pada akhir tahun untuk penghasilan yang dikenai pajak final tersebut. PPh Pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak tertentu yang menggunakan norma perhitungan khusus atau NPK. Ketentuan ini diterapkan karena karakteristik usahanya berbeda dengan usaha pada umumnya. Beberapa contoh wajib pajak yang dikenai PPh Pasal 15 diantaranya adalah 1. Perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional. 2. Perusahaan pelayaran dalam negeri. 3. Perusahaan penerbangan dalam negeri. 4. Perusahaan asuransi luar negeri. 5. Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi tertentu. 6. Perusahaan dagang asing tertentu sesuai ketentuan. Karakteristiknya adalah yang pertama, menggunakan norma penghitungan khusus yang ditetapkan pemerintah. Kedua, tarif dan dasar pengenaan pajak berbeda untuk setiap jenis usaha. 3. Bertujuan menyederhanakan penghitungan pajak bagi sektor usaha tertentu. Jadi, PPh Pasal 15 bukan pajak yang berlaku untuk semua wajib pajak, melainkan hanya untuk sektor usaha tertentu yang telah ditetapkan pemerintah dan menggunakan metode penghitungan pajak khusus. Selanjutnya adalah PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN dari Indonesia selain bentuk badan usaha tetap atau BUT. Subjek pajaknya yaitu wajib pajak luar negeri atau WPLN baik berupa perorangan atau warga negara asing maupun perusahaan asing. Syaratnya mereka mendapatkan penghasilan dari Indonesia tetapi
tidak menetap atau tidak mendirikan badan usaha tetap di Indonesia. Objek pajaknya itu ada dividen, bunga, royalti, imbalan jasa, hadiah, pensiun, dan juga keuntungan dari penjualan harta. Untuk tarif PPh pasal 26 itu ada tarif umum 20%, tarif efektif 5%, dan juga tarif P3B, di mana tarif ini menjadi lebih rendah bahkan 0% jika negara asal atau WPLN memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dengan Indonesia. Halo semua. Nah, di sini saya ingin mencoba mentutorialkan cara ngedrafting PPh unifikasi ke dalam Cortex. Yang dimana PPh unifikasi itu tersebut terdiri dari PP 23, 22, 15 dan PPh final. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya untuk diinput ke dalam Cortex. Mari kita coba untuk menginput dalam Cortex. Pertama-tama kita klik EBUPOT, klik BPPU. Selanjutnya kita create EBUPOT BPU. Nah, di sini kita masukkan periode masa yang akan kita lapor. Nah, di data saya sendiri pun itu periode bulan Mei. Nanti kita masukkan. Seterusnya ini adalah nomor NPWP si vendor. Bila sudah muncul nama, kita masukkan NITKU-nya si NPWP. Selanjutnya kita pilih di sini tanpa fasilitas. Nah, di sini objek pajaknya adalah objek pajak jasa apa yang kita pakai. Nah, di sini kita pakai adalah persewaan tanah dan bangunan dari PT Adinusa ini sendiri. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul objek pajaknya dan juga tarifnya itu adalah 10% karena ini adalah PPh final yang dimana PPh 4 ayat 2. Mari kita masukkan DPP-nya sendiri. Bila sudah muncul sesuai dengan data kita, sesuai angka yang pajak kita potong, kita lanjutkan dengan masuk jenis dokumen. Jenis dokumen sendiri adalah bukti pembayaran, dikarenakan kita memotong pajak invoice-nya itulah sesuai kita bayar. Jadi baru kita potong tuh pajaknya. Nah, di sini untuk jenis dokumen sendiri kita akan masukkan kita bayar tanggal 26. Nah, untuk ini adalah MPP si pemungut. Kita submit. Nah, data sendiri pun sudah masuk. Nah, di sini kita ada dua cara, yaitu dari yang tadi adalah secara manual. Nah, yang kedua adalah secara kita menginput, memasukkan import data XML. Nah, ini kita unduh aja sebenarnya nih, unduh formatnya untuk memasukkan data XML kita biar otomatis kalau bukti potong kita banyak, biar tidak satu-satu seperti tadi. Yang dimana data XML tersebut pun kita akan susun dulu pajak-pajaknya apa aja. Nah, di sini saya sudah mempunyai objek-objek pajak yang akan saya pungut, yaitu adalah 3 ini. Nah, masa pajaknya bulan 5 yaitu bulan Mei, tahun pajaknya 2026, NPWP si vendor, NPWP NIT TKU-nya adalah NPWP yang ditambah dengan 06 kali di belakang nomor NPWP-nya sendiri. Nah, untuk fasilitas tentu NA. Nah, itu tanpa fasilitas. Objek pajak sendiri pun sesuai dengan yang kita potong jasa apa. Nah, itu ntar dari rinciannya tuh jasa-jasa apa. Nah, DPP sendiri pun
sesuai apa yang kita masukkan dari data-data ini. Nah, saya punya data ini dalam pad. Nah, bila sudah masuk semua, kita masukkan kembali DPP, tarifnya sudah otomatis. Nah, ini nomor dokumen referensi dan nomor invoice-nya yang kita masukkan. Tanggal payment, tanggal kita bayar. DTK pemotong adalah pengguna jasanya. NPWP yang ditambah 0 juga belakangnya. Tanggal pemotong sendiri pun itu adalah tanggal pembayaran. Kita ekspor ke XML supaya data tersebut bisa diimport ke dalam Cortex. Nah, sekarang kita import data, pilih file, data XML yang sudah jadi tadi, kita klik dan open. Nah, data tersebut akan langsung masuk ke dalam Cortex. Nah, sekarang kita refresh saja. Nah, data tersebut akan otomatis masuk ke dalam ebupotnya PPW ini secara otomatis, dikarenakan kita pakai data yang sudah kita bikin template-nya ke dalam XML. Nah, ini adalah dua contoh cara kita ngedraft PPA unifikasi ke dalam Cortex.